akan terbukti. Tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Dan kita, tadi saya katakan, kita harus berani koreksi diri. Saya sudah sampaikan kepada semua partai yang mau bergabung dalam koalisi saya terang-terangan saya katakan, semua ketua umum, semua perwakilan saya katakan, saudara-saudara, jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN, APBD. Zamannya sekarang susah. Ini zaman digital, ini zaman teknologi, ini zaman pengamatan sangat cepat. Jangan coba-coba. Tapi kita mengakui, kita dengan cara yang halal, dengan cara yang baik, kita mengerti setiap institusi, setiap organisasi, setiap partai politik pasti perlu uang, pasti perlu sumber daya. Ini terbuka saja kita. Nah, itulah tadi Pak Prabowo kawannya. Dengan tegas di sini Pak Prabowo menyampaikan ya kepada seluruh ya ketua umum partai koalisi atau Kim Plus ya, dan ini adalah pernyataan Pak Prabowo yang tidak bisa dibantah ya, bahwa partai-partai politik nantinya yang akan menyodorkan nama-nama ya, nama-nama menteri untuk mengisi kabinet pemerintahan Prabowo Gibran ya, jangan sampai niatnya adalah untuk mau korupsi atau memangkas atau mengambil dana APBN ya, dana APBN. Nah, itu risikonya sangat jelas ya. Kalau mau yang ya, kalau mau cari uang yang halal, dan Pak Prabowo juga memahami bahwa setiap organisasi butuh anggaran, butuh dana, tapi bukan harus korupsi mengambil dana APBN negara ya. Inilah Pak Prabowo. Jadi jika ada partai-partai yang menyodorkan menterinya untuk mengisi kabinet Prabowo Gibran, waspadalah kalian ya. Karena apa? Banyak yang akan membantu Pak Prabowo untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Banyak ya, Pak Prabowo tidak pandang bulu siapapun ya, mau mengambil uang rakyat ya, mau mainkan APBN, tidak bisa kawan. Jadi sebaiknya menteri-menteri yang akan membantu pemerintahan Prabowo Gibran ini harus sesuai dengan kemampuannya. Karena kita tahu bersama kawan, di era pemerintahan Pak Jokowi, baik periode 1, periode 2, ya, ada beberapa menteri terlibat korupsi, merampok uang rakyat, ya, dan ke belakangnya. Nah, ini Pak Prabowo sudah mewanti-wanti, ya, sudah memberikan bukan ancaman sebenarnya, tapi memberikan penekanan yang sangat tegas, menggarisbawahi bahwa jangan sampai menteri ini ada hanya untuk mencari uang dengan mengurangi atau mengambil dari APBN. Ya. Jadi kepada saudara-saudaraku semuanya, ya, mari kita sebagai rakyat Indonesia, ya, kita harus mengawasi seluruh anggaran, ya, pemerintah mulai dari pusat sampai daerah. Kita harus membuat sesuatu informasi yang cepat dan akurat, ya, karena sejak dari dulu Pak Prabowo sudah
sangat-sangat tidak senang dengan bagi orang-orang koruptor, mengambil uang rakyat. Ya. Mengambil uang rakyat. Jadi kita akan lihat pemerintahan ke depan. Ya, seperti apa ya mereka ini akan bekerja membantu Pak Prabowo. Saya juga bisa menjadi terdepan untuk memberitakan, memviralkan kalau ada pejabat-pejabat pemerintah, ya khususnya di kementerian ini kasus, kita viralkan sama-sama dan kita sebagai rakyat meminta supaya mereka dihukum. Jadi tidak main-main, karena program-program Pak Prabowo ke depan ini kawan sangat besar. Tentunya rintangannya juga besar. Ya, hilirisasi bukan hanya di pertambangan kawan. Ya, hilirisasi di berbagai sektor. Ini tidak main-main. Karena apa? Untuk mencapai menuju Indonesia Emas 2045, maka tentunya kita sekarang bukan hanya berbicara sumber daya alam saja, ya, tetapi berbicara untuk sumber daya manusia harus dia siapkan sejak dini. Maka muncullah program bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Ya tentunya bagi yang kurang mampu ini sangat-sangat luar biasa. Bagi mereka yang sudah mampu nggak ada masalah, tapi kan jumlahnya sedikit. Tapi orang yang tidak mampu banyak sekali kawan. Ya, belum lagi Pak Prabowo akan menambah anggaran di bidang pendidikan. Ini semua untuk menuju Indonesia Emas. Nah tentunya anggaran kebutuhan gizi, anggaran kebutuhan pendidikan, anggaran kebutuhan kesejahteraan, itu tentunya butuh duit. Nah, salah satu ya cara untuk menambah keuangan negara adalah melalui hilirisasi. Baik itu emasnya, bauksit-nya, nikelnya, ya produksi alutsista dalam negeri, produksi kebutuhan-kebutuhan dalam negeri, ya, pertanian, digital, ini semua akan dihilirisasi. Jadi tidak main-main. Makanya Pak Prabowo sudah memberikan garis tegas, jangan main-main menyalahgunakan APBN, menyalahgunakan uang rakyat, jangan main-main. Ya. Karena apa? Sekali lagi, Pak Prabowo tidak pandang bulu siapapun. Karena sudah puluhan tahun Pak Prabowo memperjuangkan di luar pemerintahan terkait pemerintahan yang bersih, anti korupsi, anti penyalahgunaan wewenang. Nah sekarang Pak Prabowo sebagai presiden kita, tentunya Pak Prabowo tidak main-main, ini akan dijalankan. Jadi jangan merasa ada yang sakit hati. Ya kalau ada yang kena korupsi, ditangkap. Ya, mudah-mudahan undang-undang perampasan aset bagi koruptor segera dibuat, diteken. Nah, bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan. Mantap.